adik-adik. Shalom Mama Papa. Kak. Selamat pagi, sama Shalom. Selamat pagi, Kak. Pagi. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa, meskipun COVID, meskipun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap bersama kita. Nah, adik-adik, hari ini siapa yang sangat bersuka cita? Coba, ada yang mau nggak kasih tahu ke Kakak Vika? Ya. Tahu kenapa kamu bersuka hari ini? Stefani, Kak. Oh, Stefani. Ya, kenapa Stefani lagi senang hari ini? Saya bersuka cita karena saya sehat, Mama sehat, Papa sehat, semua keluarga sehat, dan kami semua terhindar dari mara bahaya dan COVID-19. Iya, benar. Kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus kasih kita kesehatan, kebahagiaan untuk keluarga kita semua. Nah, hari ini kita juga bersuka cita karena hari ini hari apa? Paskah. Hari Paskah. Iya. Kalau hari Paskah berarti hari apa? Nanya adik-adik, ada yang bisa kasih tahu Kakak Vika? Kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, benar. Kita Tuhan Yesus. Kalau misalkan Tuhan Yesus bangkit, berarti kita sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Untuk itu, yuk kita sama-sama kita mau angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Sekarang kita mau bawa rasa syukur kita lewat doa syukur. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih kami masih diberi kesehatan, diberikan keluarga, diberikan damai, sejahtera. Kami percaya bahwa semua adalah karena kasih anugerah-Mu yang Engkau selalu berikan kepada kami. Berkati kami, berkati ibadah kami, biarlah segala puji-pujian kami, segala firman yang boleh kami dengarkan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Vika mau tanya. Kakak Vika nanya ya. Menurut adik-adik, kenapa sih kita harus bersuka cita saat Paskah? Karena kan Paskah itu kan kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita harus tetap bersuka cita. Ada yang mau kasih jawabannya ke Kakak Vika?
Coba sekarang Kakak Vika mau tanya ya. Kakak Vika mau tanya ke Tesya. Hai Tesya. Hai Kak. Menurut Tesya ini kenapa sih saat Paskah ini kita harus bersuka cita? Karena Tuhan Yesus telah bangkit dan manusia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jadi kita udah menang dari iblis. Yes, bener banget. Kakak Vika juga setuju dan pasti kita semua juga setuju kalau bukti nyata Tuhan Yesus sayang sama kita adalah Ia bangkit melawan maut adik-adik. Dia bangkit di atas maut untuk menyelamatkan kita semua dan Ia memberikan hidup yang kekal bagi semua umat manusia. Untuk itu, yuk kita mau merayakan lagi kebangkitan Yesus, kita mau angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. Adik-adik, sekarang Kakak Vika mau ajak adik-adik untuk melihat tayangan video pengorbanan Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ya. Bu ya, di sini ya. Waktu kecil kita merindukan mata, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa.
anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan agar dunia dan kita diselamatkan dari hukuman kekalahan. Kamu dapat dicela kehidupan tatkala bukan hatiku berdia. Dalam ucapanku, dalam segala ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita jadi selipkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekalahan. Menderita karena kita disalibkan agar dunia kita diselamatkan dari hukuman kekalahan. Dari Adik-adik, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu disalib bukan karena salahnya Tuhan Yesus loh, tapi Tuhan Yesus itu disalib untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan mama papa, adik-adik, kakak-kakak, semua Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita semua. Tapi terkadang kita selalu membuat hati Tuhan sedih, Tuhan marah, Tuhan kecewa. Untuk itu yuk dengan kerendahan hati kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita lewat doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa kami yang membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah, kesal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau baca ayat Alkitab sebagai penguat hati kita karena Tuhan yang Maha Baik sudah mengampuni kita. Kita mau baca ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 3 sampai 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, adik-adik, saat kita merasa sedih, saat kita merasa kita sendiri, mungkin COVID ini menakutkan, mungkin adik-adik takut sama virus ini, tapi jangan pernah takut, karena ada yang pasti yaitu Tuhan Yesus. Tapi kita harus tetap taat sama firman Tuhan, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Untuk itu, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku.
Dan sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau lihat cuplikan tayangan dari teman-teman sekolah minggu kita. Ini dia. Aku tahu virus corona itu jahat banget. Aku tahu corona itu adalah penyakit yang berbahaya. Virus yang berbahaya. Corona adalah virus yang saat ini sedang mengguncang dunia. Aku sangat bosan dan sedih. Kadang suka bosan. Yang aku rasakan selama di rumah aja adalah bosan dan sedih. Bosan dan sedih. Bosan. Bisa keluar, nggak bisa sekolah, nggak bisa main bareng teman, nggak bisa sekolah bareng yang lainnya. Ya, masih banyak lagi. Tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa keluar, dan lain-lain. Aku sudah bosan di rumah terus. Aku ingin ke gereja lagi, ketemu sama teman-teman. Latihan suara, terus bisa ke sekolah lagi. Karena tidak dapat bermain dengan teman dan bertemu dengan saudara. Karena seluruh orang di dunia ini membicarakan tentang penyakit virus corona dan dapat mengakibatkan kematian. Keluar rumah, aku biasanya memakai masker dan face shield. Kalau bosan, saya bermain game. Main petak umpet, masak-masakan, mama-mamahan. Berdoa, olahraga, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Aku biasanya nonton TV bermain dengan adikku dan juga menggambar. Dan tidak lupa juga, aku selalu berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan dibawakan oleh Kakak Wanda. Silakan Kakak Wanda. Terima kasih Kakak Vika. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Gemes banget. Boleh kalau kakak tanya Halo, boleh Kak. dinyalain mic-nya. Halo adik-adik. Halo Kak. Kalau kakak tanya kalau kakak bilang halo berarti adik-adik harus bilang hai. Kalau kakak bilang hai, adik-adik harus bilang halo ya. Bisa ya? Halo adik-adik. Hai Kak. Hai adik-adik. Iya, wah pinter semua. Adik-adik sungguh bersyukur hari ini kakak boleh ketemu sama adik-adik. Adik-adik boleh ketemu juga sama teman-temannya. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng dong. Seneng banget ya, pasti happy. Udah lama kita nggak ketemu secara langsung. Walaupun sekarang juga nggak langsung ketemunya, tapi bersyukur adik-adik boleh ketemu via Zoom sama teman-teman, boleh menyapa. Tadi siapa yang lihat videonya? Saya. Oh, semuanya lihat ya? Iya dong, tadi ditampilin makanya lihat semua. Siapa adik-adik? Itu adalah sebagian dari teman-teman yang ada di sekolah minggu juga, teman-teman adik-adik juga. Jadi kakak coba tanya, kita semua tahu bahwa saat ini kita berada di masa pandemi, yaitu ada virus yang menghampiri bumi. Apa nama virusnya? Corona. Betul, iya, corona. Virusnya bukan virus yang main-main, virus yang jahat. Tadi kakak juga sempat ditanya gimana perasaan adik-adik. Ada yang bilang sedih, ada yang bilang bosen. Bosen kenapa? Sedih kenapa? Karena mungkin selama corona ini memang kita nggak boleh keluar rumah ya, harus di dalam rumah terus. Jadi nggak bisa ketemu sama teman, ketemu sama keluarga. Sedih nggak? Bosen nggak semuanya? Pasti semua pernah merasakan itu ya adik-adik ya.
Ya? Iya, adik. Oh iya, takut juga. Iya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Tadi kakak minta ada, coba lihat, dikasih lihat dong Alkitabnya, udah ada. Terus sama minta tadi apa? Dari kemarin kakaknya bilang bahwa kertas kosong, kertas HVS, sama pulpen atau pensil. Coba disiapin semuanya, nanti kita bakalan ada aktivitas, jadi siapin kertas, Alkitab, sama pulpennya. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan cerita hari ini, di hari Paskah yang ceria ini, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dikumpulkan bersama di tempat ini. Di hari Paskah ini kami boleh merayakan Paskah bersama untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau siapkan hati kami, Tuhan mau buka kedua telinga kami, biarlah kami boleh mendengarkan dan bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, siapa yang masih ingat atau tahu tema Paskah Sekolah Minggu di tahun 2021 ini apa ya? Ada loh tulisannya tuh di situ. Bahasa Inggris. Ada yang bisa baca itu, Kakak? Apa? Remember his love. Iya, remember his love. His-nya siapa ya? Atau ada yang bisa artiin nggak? Bahasa Indonesianya apa ya? Ingat kasihnya. Kasihnya siapa? Nyanya itu siapa, Jonah? Tuhan. Iya, good. Remember his love. Ingat kasihnya Tuhan. Nah, bahan Alkitabnya boleh dibuka dulu dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Oke, boleh dibuka. Kalau sudah boleh acungkan jempol aja deh. Nggak usah nyalain mic. Acungin jempol aja. Artinya sudah, nanti buat tanda buat kakak. Oh, udah ya. Oke, boleh next slide dulu kakak. Belum kak. Oh, ada yang belum, sorry. Boleh ditunggu. Sudah. Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Oke, Yohanes perjanjian baru apa lama? Baru. Oh, pinter semuanya. Anak Ya, Kak. baru. Sudah? Oke, Ya. boleh di next slide kan dulu kakak. Nah, gambar apa ini? Salib Kak. Iya, tadi adik-adik juga boleh nonton videonya adik-adik. Bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia harus mengalami penderitaan, harus dicambuk, harus dikasih, apa tuh di kepalanya? Ada yang tahu? Yang di Mahkota duri. Dia dikasih mahkota duri di kepalanya, sama di tangannya ditancapkan paku. Adik-adik coba bayangin, siapa di sini pernah kena duri? Enggak. Saya, Bu. Oh, saya, Bu, ya. Oh, pernah ya? Sakit nggak? Sakit. Iya, pasti sakit banget adik-adik. Duri yang kecil aja kalau kena daging kita itu rasanya sakit banget. Adik-adik bayangin, Tuhan Yesus harus mengalami apa tuh? Dimahkotai durinya bukan satu, tapi banyak. Bahkan ditancapkan paku di tangan dan kakinya. Penderitaan itu apakah karena kesalahan Tuhan Yesus? Yesus melakukan kesalahan? Enggak. Bukan.
Tuhan tidak, iya, Tuhan tidak melakukan kesalahan sama sekali, tapi Dia mau menderita buat siapa? Buat Kita. iya, good, buat kita, buat adik-adik, buat kakak, buat mama papa, buat kita semua. Nah, boleh next slide, Kak. Nah, adik-adik, ketika Yesus sudah dinyatakan mati, akhirnya ketika Dia disalib, Dia akhirnya mati, adik-adik. Yesus meninggal dunia. Dan akhirnya jasad Yesus itu yang dibawa tuh digotong, dibawa pergi kemana? Ada yang tahu? Dibawa kemana ya Yesus setelah mati? Gua Batu. Iya, ke gua, dikuburkan. Next, Kak. Nah, adik-adik coba lihat ekspresi orang-orang yang hadir ke ke kuburan Yesus. Senang, sedih, apa marah atau apa ekspresinya? Sedih. Bener, pastinya dia sangat sedih. Bahkan ada yang sampai nangis, sedih sekali. Karena apa, adik-adik? Karena mereka harus kehilangan orang yang mereka cintai. Yesus adalah sosok yang baik, adik-adik, tapi Dia harus pergi. Oleh karena itu, dia orang-orang yang datang ke kuburan Yesus merasakan kesedihan, sangat sedih. Next, Kak. Nah, stop dulu. Ini kira-kira apa ya? Kalau misalnya ini kakak ngomongin waktu, ini kira-kira di waktu pagi, siang, malam, subuh, sore, apa ya? Pagi. Ada yang jawab pagi, yang lainnya jawab Sore. apa? Sore. Subuh-subuh. Subuh-subuh. Sore. Mataharinya belum ada ya, mataharinya belum kelihatan. Nah, sekarang kakak minta adik-adik buat pegang Alkitabnya. Kita baca tadi dari Yohanes 20 ayat berapa? Saya buka videonya. 14, ayat 14 sampai 16. Nah, buka itu. Karena ini hanya 3 ayat, nanti kakak aja ya yang bacain, nanti kakak ceritain semuanya. Oke, kakak akan mulai bacain Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Oke, adik-adik kakak lanjutin ceritanya. Jadi ini adalah waktu subuh. Yang jawab subuh benar. Jadi waktu itu masih pagi-pagi betul. Kalau subuh belum ada matahari ya yang muncul. Waktu itu Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang lain datang untuk melihat kubur Yesus. Next, Kak. Oh, jeng. Apa tuh? Kalau ekspresi kayak gini kenapa tuh biasanya? Apa nih? Kaget. Kaget. Kayak gitu ya? Shock. Kaget, Kak. Iya, benar, kaget. Kaget apa ya yang membuat Maria Magdalena dan murid-murid waktu itu kaget adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada. Iya bener, belum di next slide udah tahu, pinter. Next slide, Kak. Apa? Mereka ingin melihat mayatnya Yesus, tetapi mereka lihat, loh kok kuburnya udah kebuka. Bahkan pas dilihat dimasuk ke dalamnya, ternyata yang ada hanya kain penutup jasad Yesus. Ada Yesusnya nggak di situ? Ada. Nggak ada Yesusnya. Mereka sangat kaget. Dan ternyata next, Kak. Oh, apa nih? Kenapa nih? Siapa nih? Nangis. Iya, nangis. Siapa yang nangis ya?
Ingat nggak tadi ini siapa? Iya. Iya, Maria Magdalenanya nangis. Kira-kira kalau nangis itu dia lagi senang, apalagi gembira, atau lagi apa ya? Oh, lagi sedih. Kenapa dia sedih? Kenapa sedih? Lihat Yesus hilang. Iya, dia sedih adik-adik karena dia tadinya melihat orang yang dia sayang, mayat orang yang dia sayang yaitu Yesus gurunya, tapi tidak ada. Terus dia nangis, mayat Yesus gak ada. Gitu nggak adik-adik kalau nangis gitu nggak? Atau gitu, mama, biasa gitu ya kalau nangis ya. Iya, adik-adik dia sangat sedih. Terus dia bertemu dengan malaikat. Adik-adik, terus malaikat itu bertanya, kamu kenapa? Terus Maria menjawab, apakah kalian melihat mayat Yesus? Karena ketika aku masuk, aku tidak melihat mayatnya sama sekali. Nah, adik-adik, setelah berkata demikian, dia masih terus menangis adik-adik. Dia fokus sama kesedihannya, dia sedih. Next, Kak. Stop dulu. Nah, nih, lihat tuh Maria nangis sampai ada air matanya tuh turun satu ya. Nah, adik-adik, dia menyadari, dia sempat menengok belakang bahwa ternyata ada orang di belakang. Adik-adik bisa tebak siapa orang di belakangnya? Ada yang tahu? Siapa? Tuhan Yesus. Tapi apakah Maria berpikir itu Tuhan Yesus ya? Iya, adik-adik. Karena awalnya Maria tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus karena dia fokus sama sedih. Tuhan Yesus gak ada di dalam kuburnya. Dia sedih. Jadi pas ada orang yang panggil, Yesus sempat panggil dia, Maria, ibu kenapa engkau menangis? Dia tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dia mikirnya kalau itu adalah seorang apa? Yesus. Bukan, awalnya dia nggak nyadar kalau itu Yesus. Dia nyadarnya dia adalah seorang ada tuh apa? Good, Jonah, penjaga taman. Bahkan dia bilang sama sebenarnya itu Yesus, dia nggak nyadar, dia pikirnya itu adalah penjaga taman. Dia malah nanya gini, kamu tahu nggak Yesus diletakkan di mana? Soalnya dia hilang. Kalau tahu kasih tahu aku. Nah, kemudian next, Kak. Next gambar. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik Yesus memanggil Maria satu kali lagi. Dia bilang, Maria. Terus dia mulai apa tuh? Air matanya diapain tuh sama dia? Gelap. Iya, Bu. Dielap. Dia sudah aku nggak boleh sedih lagi. Nah, ketika Yesus memanggil mata lagi. Iya, dia udah berhenti nangisnya adik-adik. Ketika dia berhenti untuk menangis, dia baru menyadari bahwa orang yang berbicara padanya adalah siapa? Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah Yesus. Dan Maria panggil si Yesusnya siapa? Ada di ayat 16 tadi, ayo. Ya benar, 16. Rabuni. Good. Rabuni artinya? Guru. Guru. Dia baru menyadari bahwa itu bukanlah seorang tukang taman. Tapi itu adalah Yesus. Adik-adik, Maria fokus sama kesedihannya dia. Dia terlalu sedih sampai dia tidak menyadari bahwa ada sosok yang ada di belakang dia yang hadir mau menemui dia, yaitu Yesus. Akhirnya ketika ketemu Yesus, dia apa? Masih menangis? Enggak. Coba kita lihat ekspresi berikutnya, next, Kak. Coba lihat. Wah, yeay! Dia sangat senang. Akhirnya Yesus yang hilang, dia ternyata bangkit. Dia sudah bangkit dan hidup kembali, dan dia memberitakan kepada murid-muridnya yang lain. Nah, adik-adik sekarang boleh dipegang HVS-nya. Kakak mau cerita.
Boleh dipegang HPS-nya. Boleh next slide, Kak. Adik-adik, di dalam hidup kita banyak melewati kejadian, peristiwa. Nah, adik-adik, kalau kita ada hari ini di sini semuanya karena apa? Baca nggak nih tulisan kakak? Baca nggak? Iya. Situasi yang bisa kita hadapi. Iya, betul tulisan itunya. Situasi yang bisa kita hadapi. Tapi adik-adik boleh nggak tulis di kertasnya, di tengahnya, tulis kasih Yesus. K-A-S-I. Kasih Yesus. Iya, kasih Yesus nih. Kelihatan nggak? Tulisan kakak nggak ya? Nih. Kasih. Kalau adik-adik yang belum bisa nulis boleh minta bantuan mama sama papahnya ya. Yesus, tulisan Yesus seperti apa? Y-E-S-U-S. Sudah? Kasih Yesus. Belum Kak. Oh, belum. Oke. Amanda. Ya, sayang. Pakai buku nggak apa-apa? Lihat, kalau bisa bukunya di kertas buku ya, yang bisa satu lembar gini. Nggak harus. Ini dilipatnya seperti apa? Kenapa, sayang? Dilipat. Oh, belum dilipat. Tulisnya di tengah aja, kasih Yesus. Oke. Apa coba cari yang lebih terang deh. Nih, coba lihat. Ini lebih terang nggak ya? Oh, nih, lebih terang nih. Kelihatan nggak sekarang? Sudah? Kalau sudah boleh kasih jempolnya. Kita nanti next ke berikutnya. Sudah. Oh, belum. Oke, kakak tunggu. Sudah. Adik-adik yang tidak menyalakan kamera, kakak harap juga tetap melakukan aktivitas ini ya. Sudah, kalau sudah boleh ditunjukkan? Sudah ada tulisannya? Belum, Kak. Oh, belum. Oke deh. Oke, sambil tunggu teman-temannya, kakak lanjutin dulu sedikit ceritanya ya. Nah, adik-adik, kalau kita ada saat ini, kita punya mama papa, kita boleh sekolah, semuanya karena kasih Yesus di dalam hidup kita. Nah, kita banyak melewati pengalaman, perasaan. Coba, nih situasi-situasi apa aja sih yang biasa kita lewati? Next, Kak. Boleh satu-satu. Nah, ini coba lihat. Emojinya, emoji apa tuh? Mukanya tuh lagi apa tuh? Senang. Coba tunjukin semua, ikutin emoji itu, bisa nggak mukanya? Smile. Mana smile-nya? Ih, cakep-cakep semuanya. Nah, apakah di dalam hidup ini kita selalu senang? Selain senang, ada apa lagi? Coba next. Sedih. Sedih, coba gimana muka sedihnya? Bahkan sampai nangis tuh kalau di ini. Gitu ya. Nah, adik-adik, selanjutnya tebak lagi. Next. Apa nih? Ada yang tahu nggak? Takut. Ih, takut. Oh, iya. Takut. Selain takut, apa lagi? Coba next, Kak. Aku bisa. Oh, apa? Marah, coba. Marah nggak, Kak? Mau lihat muka marahnya gimana? Muka marah gimana kata kakak? Oh gitu. Muka marah, muka kesel, muka sebel, muka asem, muka asem. Nah, adik-adik ini kita pasti pernah yang namanya seneng, sedih, terus takut, marah, semuanya kita alami. Nah, adik-adik kita pegang lagi kertasnya, kita udah selesai kan? Kita next ya.
Nah, adik-adik tadi dibilang kalau kita ada di sini karena apa? Yesus. Ya, karena kasihnya Yesus yang teramat baik buat kita. Tapi adik-adik kadang-kadang, nih adik-adik, boleh dilipat kertasnya dari ujung sini ke ujung Dilipat. Dilipat dulu. Dicoret. Dilipat. Kalau kesusahan boleh minta bantuin mama atau papa atau yang boleh. Sudah? Ini dulu. Udah. Coba kalau yang udah boleh kasih lihat kakak. Ih, pada pinter-pinter. Riendi mana nih Riendi? Kertasnya. Ayo. Sudah? Kalau sudah, kan tadi di sebelah sini. Sekarang lipet lagi. Hap. Dilipet lagi, diratain. Sama kanan kiri nih, lihat. Kanan kirinya sama tuh. Lihat, kelihatan jelas nggak? Coba lihat, Edel sama Senja udah, wah good. Udah. Nggak kelihatan, Kak. Oh nggak kelihatan. Bentar, nih kelihatan nggak? Tadi kan kakak ulang ya. Tadi kan dilipat gini. Nah, oh iya boleh deh dibesarin dulu. Ini letak ini. Kak, aku nggak bisa, Kak. Siapa yang nggak bisa? Jangan menyerah, ayo. Aduh, kakak nggak bisa lihat foto adik-adik. Ini. Iya. Udah? Udah? Tulisannya apa, Kak, di sini? Nah, oke, kakak akan jelaskan. Tadi kan di dalam sini kasih Yesuslah yang membuat kita ada di tempat ini. Tapi kadang-kadang adik-adik yang tadi seperti tadi kita mengalami yang namanya berbagai emosi, berbagai kejadian yang kadang membuat kita apa nih di dalam kondisi kesedihan. Sedih. Siapa di sini pernah sedih? Ya, siapa yang satu orang deh boleh cerita. Kira-kira sedih biasanya kenapa ya? Kakak mau tunjuk. Siapa ya? Aku mau. Oh, boleh deh. Senja sama Edel. Senja sama Edel pernah sedih nggak? Pernah. Kira-kira kalau lagi dalam kondisi sedih, kenapa ya? Apa yang buat Senja sama Edel sedih? Kenapa dia sedih? Karena sedih karena apa? Karena apa ya? Apa? Tadi aku lihat di video sedih kenapa ya? Kenapa? Sedih banyak. Kenapa? Satu aja. Tungguin sama kakaknya, Dek. Boleh ya? Oke deh. Pas pandemi ini sedih nggak? Lupa. Oh lupa. Aduh lupa. Pernah sedih Kak tapi lupa. Aduh. Siapa lagi nih? Coba deh kalau kakak tanya siapa ya? Pris deh, Pris. Coba Pris. Pris pernah sedih nggak, Pris? Pernah. Kenapa kira-kira kalau sedih? Pada lupa ya kalau lagi sedih ya? Nggak ketemu teman sedih nggak? Sedih banget, Kak. Satu lagi deh, kesedihan. Coba Jona deh, Jona. Jona pernah merasakan sedih nggak? Kenapa, sayang?
Apa? Cacing udah belum? Pernah rasa sedih nggak? Sedihnya kenapa, sayang? Banyak. Banyak. Salah satunya? Mana deh punya Edo? Jadi bingung ya kalau ditanya ya. Kalau misalnya buat mama sedih, Jona ikut sedih nggak? Coba lihat. Kalau Jona bikin mama sedih, Jona ikut sedih juga nggak? Enggak. Oh enggak. Apa yang bikin Jona sedih? Bingung ya? Iya, adik-adik banyak banget kejadian adik-adik yang membuat sedih. Mungkin di masa pandemi ini juga kita merasakan sedih. Sedih nggak bisa ketemu teman, sedih nggak bisa sekolah secara langsung, sedih juga mungkin banyak teman-teman kita atau saudara juga yang kena sakit, baik itu virus corona maupun bukan virus corona, sakit itu pasti kita pernah merasakan sedih. Bukan hanya sedih tadi, tapi kita ada juga perasaan apa nih? Oh, kita lupa jadinya. Setelah tadi begini kita lanjutin ya. Kita lanjutin ya. Dilipat kedua sisinya, kanan dan kiri ini disamain. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan begini. Terus dilipat lagi. Lurusin ya, sisi kanan sama sisi kirinya. Sudah? Dah. Oke. Nah, ada lagi nih tulisannya tuh. Ada yang bisa baca nggak? Ketakutan. Siapa di sini pernah takut? Saya, Kak. Coba kakak mau tanya Nathan. Nathan pernah merasa takut nggak? Pernah. Apa yang membuat Nathan takut? Kegelapan. Oh, Kalau mati lampu. Kegelapan. Coba kakak mau tanya Velo. Velo pernah rasa takut nggak? Pernah. Pas apa? Sendirian dan malam gelap. Oh, gelap, sendirian. Takut ya. Thank you, Velo. Coba kakak mau tanya Gerald deh, Gerald. Gerald pernah rasa takut nggak? Pernah. Apa nih? Takut kenapa? Takut dimarahin orang tua karena nilai jelek. Oh, takut nilainya jelek, Kak. Habisnya kalau nilai jelek tuh pasti aku dimarahin sama orang tua. Oh iya. Satu lagi deh, kakak mau tanya. Kakaknya takut jayak-jayak. Apa? Coba kakak mau tanya. Natali pernah rasa takut gak? Ada pocong. Aduh, takut ada pocong. Aduh. Boleh takut gak sama pocong? Enggak. Oh. Kenapa? Pocong giginya keluar terus. Emang kamu pernah lihat pocong? Takut sama Tuhan Yesus. Oh, takut sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Siapa yang jawab tuh tadi? Pris. Oh, Pris. Wah, Pris. Tuh, takutnya sama Tuhan Yesus. Jangan takut sama pocong. Nah, iya, adik-adik juga semuanya pasti pernah rasa takut. Setelah rasa takut, next ya. Ini kan udah dilipat gini. Next, ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada kan? Dilipat kecil aja kayak gini. Dilipat kecil. Kelihatan nggak? Kan dari gini, ujungnya nih yang lancip. Ujung yang lancip. Dilipat kecil. Nih. Up. Udah.
Tunggu dulu, ada yang kemeneng belum? Ujungnya nih yang lancip nih, kakak ulang ya. Ujung yang lancip. Nih yang ini dilipat kecil aja dilipat nih. Udah. Oh sudah, oke kita tunggu yang belum ya. Kayak gini kan, Kak? Nah. Iya, benar. Bentuknya kayak gini jadinya nih. Tuh, dilipat. Sudah. Kejadian atau situasi berikutnya adalah marah. Ya, marah, kecewa, sebel, kesel. Siapa yang pernah? Saya. Oh, siapa tuh yang paling bilang saya tuh? Oh, Alvito, coba Alvito. Kayaknya cepet banget jawabnya. Saya, Kak. Kenapa? Alvito pernah kesel, marah, kecewa, sedih nggak? Sedih, kesel, marah, kecewa. Pernah? Gara-gara main bola, Kak. Main bola? Kenapa? Kok main bola jadi kesel? Timnya. Hah? Timnya, Kak. Nggak mau ngoper. Oh nggak dibagi bolanya ya. Jadi kesel. Ih, aku kan juga main bola. Masa nggak dibagi, nggak dioper bolanya jadi kesel ya? Iya, waduh. Ada lagi nggak siapa? Sebel. Banyak ya adik-adik kejadian yang bikin kesel, sebel, kecewa. Kadang-kadang adik-adik rasa tadi apa aja peristiwanya ada marah, kesel, membuat kita lupa. Jadi kita jadi anak yang suka marah-marah. Terus kalau udah kesel biasanya apa? Ngerengek, nangis. Kalau nggak dikasih mainan sama mamahnya biasanya apa? Nangis. Iya, nangis. Kalau disuruh makan terus nggak mau, malah marah-marah sama mamahnya. Terus apa? Kalau lagi situasinya sedih, kita juga biasanya nangis. Kita apa? Kalau misalnya namanya marah-marah, sedih, kita suka lupa adik-adik bahwa walaupun di dalam setiap kondisi dan situasi, siapa di sini yang takut sama virus corona? Saya. Iya, semuanya takut karena jahat. Situasi yang kita alami saat ini bisa membuat kita lupa bahwa kita ada di sini karena siapa tadi? Karena Tuhan. Ini adik-adik boleh dibalik ini. Boleh dirobek dikit-dikit. Dirobeknya jangan semua ya. Jangan semua itu. Dikit-dikit. Jangan dirobek semua. Yang dirobek. Robeknya dikit-dikit biar nggak sampai tulisannya bude. Robek dikit. Bener tuh, bener. Nah, jangan sampai kakak ya robeknya. Mana sih? Nih. Kita harus buang yang namanya rasa kesel, rasa marah-marah, nggak bersyukur sama kasihnya Tuhan, nggak berterima kasih kalau udah dikasih mama papa yang baik, nggak kita harus tetap bersyukur dan buang hal-hal yang negatif. Nih, semuanya ini hal yang negatif tadi, kesel, marah, sebel yang sampai membuat kita lupa bahwa kita ada di sini semuanya karena siapa? Tuhan Yesus. Karena ada kasihnya Tuhan. Tuh lihat, coba lihat. Wow, siapa yang bisa jadi kayak kakak? Aku robek. Robek? Keterusan ya? Ngelepasnya ya? Siapa yang bisa jadi bentuk ini? Enggak. Di sini bisa bertemu. Susah ya? Oke, it's okay. Nanti kalau misalnya belum berhasil, nggak apa-apa. Nanti ini video bakalan diulang di YouTube. Adik-adik bisa nonton lagi di YouTube. Caranya ada yang jadi nggak? Ada yang jadi nggak? Oh ada tuh, Revan tuh. Jadi Gerald. Siapa lagi? Robert.
Oh, sobek, it's okay, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi. Nanti kalau mau ulang lagi, yang lagi caranya ada di YouTube. Bisa diulang ya, adik-adik. Kakak cuma mau, wah siapa nih? Oh, bisa tuh. Stefani bisa, Stefani? Kecil, Kak. Oh, kecil, it's okay. Nggak apa-apa, yang belum berhasil juga nggak apa-apa adik-adik, karena kita keterbatasan, ya, kita nggak bisa kakak ngajarin langsung, jadi nggak apa-apa, nanti adik-adik boleh lihat video. Kakak melalui salib ini, kakak cuma mau ngingetin adik-adik bahwa begitu banyak kejadian yang ada di dunia ini yang kita alami adik-adik, membuat kita senang, sedih, kesal, kecewa, marah adik-adik, kita harus selalu ingat adik-adik bahwa kita tidak perlu takut. Karena yang membuat kita ada di sini siapa? Tuhan, bahkan dia sudah mati di kayu salib buat kita semua. Dan pasti dia juga yang akan menolong kita. Caranya minta pertolongan Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Berdoa. Terus apa lagi? Apa lagi? Bersyukur. Apa Cona nggak kedengeran sayang? Bersyukur. Oh gimana sobeknya? Sobeknya dari ujung, sayang dari ujung. Boleh. Kakak udah sobek lagi. Nanti boleh diulang di YouTube-nya ya sayang ya. Kakak nggak punya inian yang baru. Nanti diulang yang belum boleh diulang ya di YouTube ya. Nah, adik-adik. Dari bawahnya sayang, dari bawahnya. Dari bawahnya. Nah, adik-adik kita harus tetap bersyukur dan mengingat bahwa pengorbanan Yesus sudah begitu besar. Dia mau mati bagi kita di kayu salib. Jadi kita tidak perlu takut, termasuk dalam masa pandemi. Walaupun dengan ketakutan. Kenapa? Foto gak dikirim? Ya boleh dikirim nanti ke kakak wali kelasnya ya. Ya, next kak, boleh di next. Yang disobekin. Nah, terus ini udah, next lagi. Disobekin. Yuk, adik-adik kita coba lihat di layarnya lagi semuanya. Coba lihat ini pesannya. Bahwa apapun kondisi adik-adik yang adik-adik alami, dalam situasi apapun adik-adik saat ini, kita harus ingat, bahwa baca bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus akan menyertai kita dari hari ini, esok dan selama-lamanya. Jadi boleh takut lagi enggak? Tidak. Kalau takut kita harus ngapain? Gimana? Doa. Kalau sedih kita harus ngapain? Berdoa. Iya. Kalau senang? Doa juga. Doa juga. Apapun situasi dan kondisinya harus mencari Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita. Oke deh adik-adik semuanya, boleh dikasih tunjuk kertasnya. Kalau yang belum jadi, kertas yang belum jadinya juga nggak apa-apa, boleh difoto Kak. Buat dokumentasi, salibnya boleh ditunjuk. Kalau ada yang belum bisa, boleh ditunjukin kertasnya, biasa juga nggak apa-apa. Adik-adik sudah good semuanya, sudah mencoba. Udah dibuang Kak. Udah dibuang, kecewa ya, nggak jadi salib ya. Harusnya terus mencoba, nanti diulang lagi ya YouTube-nya ya. Yuk, 1, kakak boleh difoto. Siapa nih kakak? Siapa kakak ada? Ntar di foto katanya mah. Yuk. Kertasnya yang mau jadi ataupun nggak jadi juga nggak apa-apa. Adik-adik sudah berusaha, good job semuanya. Yuk, kasih lihat yang jelas. 1, 2, 3. Kita udah selesai. Oh iya, udah selesai. Good. Oke, terima kasih adik-adik. Yuk, sekarang kita mau tutup firman Tuhannya di dalam doa. Sebelumnya ada satu nih adik-adik video teman-teman kita yang mau ngingetin kita bahwa banyak banget kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat lagi nih videonya.
Karunia Tuhan selama pandemi ini banyak banget. Salah satunya Tuhan masih memberikan kesehatan, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada Tasya untuk bertemu teman-teman sekolah dan sekolah minggu walaupun hanya lewat online. Memelihara dan memberi kesehatan. Diberi berkat biar gak takut sama COVID-19, biar hidup, biar rajin cuci tangan, pokoknya ikutin protokol kesehatan. Aku bersyukur kasih Tuhan sehat. Yang pertama adalah Tuhan proteksi keluargaku dari virus ini. Kami sehat sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Diberi kelancaran, kemudahan, rezeki, dan juga kesehatan. Bersyukur saya dan keluarga masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Melindungi aku supaya tidak terkena virus corona. Dan Tuhan yang pertama yang saya rasakan yaitu puji Tuhan kami sekeluarga masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Dan yang kedua, orang-orang di seluruh dunia ini kehilangan pekerjaannya, tetapi Tuhan masih memberikan saya dan kami sekeluarga kebutuhan yang tercukupi. Iya, tadi intinya di dalam video itu teman-temannya bersyukur walaupun di masa pandemi ini tapi mereka masih diberi kesehatan, masih diberi mama papanya boleh ketika pulang kerja masih dikasih kesehatan juga. Pokoknya masih banyak hal yang kita syukuri karena Tuhan tetap baik apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup firman-Nya di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih ketika kami boleh tahu bahwa Engkau boleh mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit semuanya karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan ketika kami dalam kondisi sedih, kondisi takut, kondisi kecewa, kondisi apapun yang kami alami, biarlah kami terus berpaling ke hadapan Tuhan, biarlah kami terus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kembali ke Kakak Vika. Halo adik-adik, tadi ada yang mau menyampaikan nggak pesan Paskah yang disampaikan oleh Kamanda? Ada yang berani? Ada yang mau bantu Kakak Vika? Stefani mau bantu Kak? Coba kita coba. Gimana Stefani? Sekarang Kakak Vika mau tanya ke Tasya. Tasya, kira-kira apa nih yang didapetin dari pesan firman Tuhan yang disampaikan tadi? Kita nggak boleh takut, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh marah, karena kita sudah menang dan Tuhan ada di sisi kita selamanya. Yes, benar. Meskipun kita sedih, kita senang, kita sedang meminta sesuatu sama Tuhan, kita tidak boleh kepada Tuhan karena Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Yuk, sekarang kita mau merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, ku menang, ku menang.
persembahan, tetapi persembahannya bisa melalui rekening yang tertera di layar. Jadi kalau misalkan adik-adik mau memberikan persembahan, bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing, dan lalu bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Nah, sekarang untuk meresponi firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian betapa kita tidak persembahan dan syafaat oleh Kakak Iel. Baik, adik-adik, apakah ada yang ingin didoakan? Coba dari adik-adik ada yang mau didoakan? Oh, nggak ada Kakak Iel. Berarti kesehatan saja ya. Iya. Baik adik-adik, mari kita satukan hati kita, lipat tangan kita, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Bapa bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang tadi kami dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk aktivitas sekolah adik-adik sekolah minggu untuk selalu berjalan lancar Bapa. Walaupun kami tidak dapat bertemu langsung dan walaupun kami harus melalui pembelajaran online. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, orang tua kami, teman-teman kami, dan orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami selalu sehat dan jauh dari penyakit apapun, terutama di kondisi dunia saat ini yang terpengaruhi virus corona. Dan bagi siapapun di luar sana yang mungkin telah terkena COVID, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan dan kepulihan. Kami juga berdoa untuk GKP Yeruel dan Komisi Pelayanan Anaknya, Bapa. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat selalu melayani Engkau dan menyebarkan kasih-Mu dalam lingkungan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya virus corona ini dapat segera hilang dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, jadi mulai sekarang kita tidak boleh kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kita harus terus berharap kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah bangkit memberikan janji keselamatan dan kemenangan untuk kita semua, untuk mama papa, oma opa, untuk kakak semua dan semuanya umat manusia diberikan kemenangan untuk kita semua. Yuk sekarang kita mau meresponi, kita mau mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian Christ is enough for me. Christ my all in all, joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing.
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Doa penutup dan berkat oleh Kakak Manda. Ayo adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya, ibadah paskahnya. Kita tutup dalam doa, nanti kita juga akan naikkan doa Bapa kami ya adik-adik setelah itu berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dengan segala keterbatasan, mungkin kami harus bertemu melalui Zoom ini saja Tuhan, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena kami sungguh bersyukur Engkau telah mati dan Engkau bangkit Bapa untuk menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan ajar kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang tidak takut lagi, untuk menggantungkan setiap harapan kami, cita-cita kami hanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang begitu baik dan penyelamat kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan yang mau sertai langkah kami. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami alaskan dalam satu doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih setia Tuhan melingkupi adik-adik dari saat ini, esok, dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Amin. Adik-adik boleh saat teduh dulu. Terima kasih sama Tuhan buat hari ini. Mau makan itu. Berterima kasih. Selamat Paskah semuanya. Adik-adik, selamat Paskah. Ibadah Paskah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat